Renungan Harian Selasa 30 Juni 2020, Pekan Biasa ke-13. Jangan takut, angin dan danau pun taat kepada Yesus. Bacaan pertama diambil dari kitab Amsal, bab 3 ayat 1-8, dilanjutkan bab 4 ayat 11-12, dan bacaan Injil dari Matius bab 8 ayat 23-27. Bapak, Ibu, saudara-saudariku terkasih, satu keinginan yang dikehendaki oleh manusia sejak dahulu hingga saat ini adalah keinginan untuk bebas dari kesulitan atau tantangan. Maka dalam doa-doa pribadi maupun doa bersama selalu memohonkan perlindungan dan dijauhkan dari kesulitan dan tantangan. Maka ketika berhadapan dengan tantangan atau kesulitan, orang akan kebingungan, kehilangan akal, tak berdaya, takut, gelisah, putus asa, dan bahkan tidak percaya akan penyertaan Tuhan. Ia merasa Tuhan tidak berpihak padanya dan Tuhan tidak mengasihinya. Apakah tipe manusia seperti ini layak untuk menjadi murid Kristus? Saudara-saudariku terkasih, dalam kisah tentang angin taufan yang diredahkan oleh Yesus, ada dua hal yang ditekankan oleh Santo Matius. Pertama, situasi awal perjalanan Yesus bersama murid-muridnya. Setelah Yesus menyampaikan beberapa tuntutan untuk menjadi pengikutnya, ia melanjutkan perjalanannya dengan sebuah perahu dan diikuti oleh para muridnya. Dalam perjalanan inilah Yesus menguji iman para murid dengan sebuah tantangan yang harus dihadapi oleh para muridnya. Di sini Yesus menguji iman para muridnya bukan hanya melalui kata-kata, tetapi melalui pengalaman hidup, tantangan pastoral. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, hal yang kedua, cobaan yang dialami para murid Yesus. Cobaan yang dialami oleh para murid Yesus adalah terjadinya angin ribut yang menyebabkan perahu mereka ditembusi gelombang, dan saat itu Yesus tertidur. Di sini para murid secara langsung mengalami tantangan menjadi pengikut Kristus. Mereka harus siap diombang-ambingkan oleh berbagai persoalan dalam hubungan dengan karya perutusan Yesus. Mereka harus menghadapi berbagai macam badai, gelombang persoalan dalam misi perutusan mereka bersama dan karena Yesus Kristus. Dalam menghadapi tantangan ini, iman mereka diuji, mau lari meninggalkan Yesus atau datang kepada Yesus. Matius melaporkan bahwa mereka datang kepada Yesus dan membangunkan Dia. Tuhan, tolonglah kita binasa. Dari tindakan para murid ini jelas bahwa mereka perlahan-lahan percaya kepada Yesus dan meminta pertolongan dari Yesus. Mereka mulai menyerahkan persoalan mereka kepada Yesus, dan Yesus sangat tanggap terhadap seruan permohonan para muridnya. Tanggapan Yesus adalah, Ia meneguhkan mereka agar tidak merasa takut dan cemas dalam menghadapi persoalan itu. Tetapi mereka harus percaya bahwa Ia ada bersama mereka. Ia mampu mengatasi persoalan dan tantangan itu. Ia memiliki kuasa yang melebihi angin dan gelombang danau. Karena itu, Ia mengatakan, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu Yesus bangun dan menghardik angin dan danau itu. Maka danau menjadi teduh. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, selagi kita masih menjadi pengikut Kristus, kita tak akan lepas dari tantangan dan persoalan.
entah dalam kaitan dengan tugas dan tanggung jawab kita sebagai imam, biarawan, biarawati, menjadi guru, orang tua, atau pengurus gereja, dan lain sebagainya. Jangan pernah hanya mengharapkan kebahagiaan, keberhasilan, atau kesuksesan dalam tugas pelayanan. Untuk sampai pada hal yang diimpikan, kita harus menempuh perjalanan salib panjang dan berat. Jangan pernah lari meninggalkan tugas dan tanggung jawab dari Tuhan. Datang dan berkomunikasi dengan Dia. Datang dan memohon pertolongannya. Ia akan segera bangun, mengulurkan tangan, dan memberikan bantuan kepada kita. Jangan takut, badai seberat apapun akan dikalahkan Yesus kapan saja dan dalam situasi apapun. Sebab Ia akan menyertai kita sampai akhir zaman.